Halo Sampurasun, Wilujeng Tepang di Sarang Simkuring, Edwin Rahmatullah di video pembelajaran Bahasa Sunda. Nah teman-teman, pada video pembelajaran Bahasa Sunda kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai kekawihan barudak. Kekawihan barudak pada hari ini adalah mengenai rema atau ramo. Nah, dalam bahasa Indonesia, rema itu adalah jari. Kita langsung saja ya. Nah, yang pertama, anggota tubuh dari jari adalah jempol atau ibu jari ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah jempol atau ibu jari. Bagaimana kekawihannya atau cara menyanyikannya? Nah, kita langsung saja. Ieu namina jempol ngek-ngek. Ieu namina jempol ngek-ngek. Kedana teh urang teh kedah getol. Nah, di sini ada sebuah pesan dari jempol. Nah, bagaimana kata jempol? Iya, namanya jempol. Ini namanya jempol. Ini ya. Nah, jempol. Kedahna teh harusnya urang teh kedah getol. Kita harus menjadi orang yang rajin. Nah, jadi kata jempol, teman-teman harus menjadi orang yang rajin. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah curug. Apa itu curug? Curug adalah telunjuk. Nah, ini ya. Nah, ini adalah curug atau telunjuk. Jadi telunjuk bahasa Sundanya adalah curug. Nah, ini ya, curug. Bagaimana cara menyanyikannya atau mengawihkannya? Ieu namina curug ngek-ngek. Ieu namina curug ngek-ngek. Ceuk curug teh urang teh kedah nurut. Nah, pesan yang kedua ada dari curug atau telunjuk. Iya, namanya curug. Ini namanya curug. Nah, ini ya. Nah, ini adalah curug. Oke. Cek curug teh kata telunjuk. Urang teh kedah nurut. Kita harus menjadi orang yang penurut atau menuruti. Namun penurut di sini tentunya menurut dalam hal kebaikan ya. Hal kebaikan misalnya guru kita atau orang tua kita menyuruh kita belajar yang rajin, maka kita harus menurut. Kita harus menuruti apa kata guru kita dan orang tua kita bahwasanya kita harus menjadi orang yang rajin belajar. Agar apa? Agar nanti kita bisa menjadi orang yang pintar, seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau orang tua ataupun guru kita menyuruh dalam hal yang kejelekan, ini jangan kita ikuti ya. Jadi sekali lagi, nurut di sini adalah menuruti dalam hal sifatnya kebaikan. Ya, itu yang kedua. Oke, yang ketiga adalah jajangkung atau jari tengah. Yang mana? Yang ini ya. Nah, ini adalah jari tengah. Jari tengah bahasa Sundanya disebut dengan jajangkung. Oke, bagaimana cara mengawihkannya atau menyanyikannya? Ieu namina jajangkung ngek-ngek. Ieu namina jajangkung ngek-ngek. Ceuk jajangkung, urang teh kedah ngariung. Nah, pesan yang ketiga ada dari jajangkung atau jari tengah. Iya, namanya jajangkung. Ini namanya jajangkung. Ini ya. Nah, jari tengah dalam bahasa Sunda disebut dengan jajangkung. Cek jajangkung, kata jari tengah, urang teh kedah ngariung. Apa tuh ngariung? Berkumpul atau bersatu. Tidak boleh kita terpecah belah. Teman-teman tidak boleh saling bertengkar, tapi harus bersatu. Ya, itu yang ketiga dari jajangkung. Oke. Nah, yang keempat ini adalah jari ji atau jari manis. Mana gambarnya? Yang ini ya. Nah, jari manis bahasa Sundanya disebut dengan jari ji. Oke, jari ji atau jari manis ya.
Bagaimana cara mengawihkannya? Ieu namina jariji ngek-ngek. Ieu namina jariji ngek-ngek. Ceuk jariji, urang teh kedah ngaraji. Nah, pesan yang keempat dari jariji. Ieu namina jariji atau jari tengah. Nah, ini ya. Nah, ieu namina jariji. Oke. Ceuk jariji kata jari manis. Oh ya, maaf, ini jari manis. Oke. Ceuk jariji kata jari manis. Oke. Urang teh kedah ngaraji. Kita harus mengaji. Dalam artian di sini kita harus belajar ilmu agama. Tentunya sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang beragama Islam harus belajar agama Islam. Yang beragama Kristen harus belajar agama Kristen. Yang beragama Buddha belajar agama Buddha dan lain sebagainya, ya. Jadi, sesuai dengan agama masing-masing, kita harus mempelajari ilmu agama sesuai dengan agamanya masing-masing, ya. Jadi, sekali lagi, jariji adalah jari manis. Oke. Yang berikutnya yang kelima adalah cingir. Nah, apa itu cingir? Cingir adalah kelingking. Nah, ini gambarnya. Ini adalah cingir atau kelingking. Bagaimana cara menyanyikannya? Oke, kita saja. Ieu namina cingir ngek-ngek. Ieu namina cingir ngek-ngek. Ceuk cingir teh, urang teh kedah malikir. Nah, pesan yang kelima ada dari cingir atau kelingking. Ini ya, ini ada cingir atau kelingking. Ieu namina cingir. Ini namanya cingir. Oke. Ceuk cingir teh kata kelingking. Urang teh kedah malikir. Kita harus pada berpikir, ya, atau harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Kita harus berpikir seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman di sini jangan menjadi orang yang bodoh, tapi harus menjadi orang yang pintar dengan cara berpikir. Nah, sekarang kita coba menyanyikan dari awal sampai akhir, ya. Oke. Ieu namina jempol ngek-ngek. Ieu namina jempol ngek-ngek. Kedana teh, urang teh kedah getol. Ieu namina curug ngek-ngek. Ieu namina curug ngek-ngek. Ceuk curug teh, urang teh kedah nurut. Ieu namina jajangku ngek-ngek. Ieu namina jajangku ngek-ngek. Ceuk jajangkung, urang teh kedah ngariung. Ieu namina jariji ngek-ngek. Ieu namina jariji ngek-ngek. Ceuk jariji, urang teh kedah ngaraji. Ieu namina cingir ngek-ngek. Ieu namina cingir ngek-ngek. Ceuk cingir teh, urang teh kedah malikir. Nah, jadi seperti itulah bagaimana kekawihan barudak yang bertema tentang rema atau ramo atau jari, ya. Nah, mungkin ini saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf pula suara saya tidak begitu bagus, ya, karena saya bukanlah seorang penyanyi, tapi saya hanya sekedar ingin mengajarkan atau berbagi ilmu mengenai kekawihan barudak, mengenai kekawihan bertema rema ini.